Welcome to our channel. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam edisi Riak Sabda di Minggu Biasa ke-26 di tahun B. Bacaan-bacaan suci hari Minggu ini mengajak kita semua untuk bersukacita atas karunia dan talenta yang ada dalam diri kita masing-masing dan juga yang ada dalam diri saudara-saudara kita. Karena semuanya memberi kontribusi atau sumbangan berarti untuk membangun kerajaan Allah, kedamaian, kebersamaan, dan kebaikan di tengah-tengah kita. Perlu kita ketahui, saudara-saudari, bahwa Allah dalam kemurahan hatinya menganugerahkan hadiah dan kasih karunia kepada kita tanpa membeda-bedakan kita satu dari yang lain. Maka sikap cemburu atau iri hati akan membahayakan pertumbuhan kerajaan Allah itu sendiri. Yesus mengajak murid-muridnya dalam Injil untuk bersikap toleran, penuh pengertian terhadap orang yang mengusir setan dalam namanya, walaupun mereka bukan bagian dari kelompok itu. Maka saudara-saudari terkasih, ada dua hal penting yang layak kita renungkan. Yang pertama soal toleransi dan menerima orang lain apa adanya. Dengan membiarkan orang yang bukan dari kelompok para murid mengusir setan demi namanya, Yesus mengundang kita semua untuk bertoleransi. Toleransi sangat penting dalam hidup bermasyarakat di tengah perbedaan yang terjadi antar kita, juga dalam gereja. Penting sikap toleransi. Memang dalam diri kita sadari ada naluri bawaan untuk berhati-hati, terutama ketika kita berhadapan dengan orang yang belum kita kenal. Kehati-hatian seperti ini memang baik, normal, karena kita tidak mau menjadi korban atas kepercayaan yang kita lakukan terhadap orang lain. Namun saudara-saudari terkasih, sikap terlalu berhati-hati ini bisa membuat kita mengabaikan atau bahkan menolak orang lain karena mereka bukan dari kelompok kita, mereka bukan orang kita, mereka tidak kita kenal, dan seterusnya. Yesus mengajarkan bahwa Allah dalam kemurahan hatinya bisa memberikan hadiah, memberikan apapun kepada siapapun, karena mereka juga adalah anak-anaknya. Maka prinsip kita adalah sejauh orang-orang itu tidak menyangkal keilahian Yesus, keilahian Allah, atau mengajarkan ajaran sesat atau heresi di tengah-tengah kita, mereka pasti bersama kita. Maka poin penting dari pernyataan ini adalah kebenaran Yesus dapat juga kita temukan dalam diri orang lain, baik agama maupun budaya. Poin kedua, tentang pentingnya keselamatan kekal. Segala sesuatu yang dilakukan dalam nama Yesus dan demi kerajaannya mengarahkan kita kepada keselamatan kekal. Konsekuensinya adalah sebagai murid Yesus, kita harus melayani mereka yang berkekurangan. Kita melakukan semuanya dengan ketulusan hati, kesadaran penuh sebagai murid Yesus. Mungkin hanya dengan memberi secangkir air, tetapi dengan melakukannya dengan ketulusan, kita semua mengambil bagian dalam sikap yang terpuji. Di sisi lain, kita tidak boleh menghalangi orang lain untuk memperoleh keselamatan kekal. Yesus menegaskan bahwa jika salah satu anggota tubuh membawa kita kepada
dosa atau perbuatan dosa, lebih baik dipotong. Kata-kata ini keras, karena mau mengingatkan kita bahwa dosa itu sifatnya mematikan dan menjauhkan kita jauh dari realitas keselamatan kekal. Lebih dari itu, mengajar orang lain untuk berbuat dosa akan lebih mematikan lagi. Karenanya, saudara-saudara terkasih, tugas kita adalah membawa orang lain kepada keselamatan yang disediakan Bapa melalui Yesus Sang Gembala Agung kita. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati Anda.